Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal pedagogik berdasarkan kisi-kisi. Nomor 1, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawabannya adalah E. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif mencipta atau C6. A. Mengelompokkan, B. Menyebutkan, C. Menjelaskan, D. Membedakan, E. Membuat. Jadi membuat termasuk tingkatan kognitif mencipta. Pembahasan. Untuk menjawab soal nomor 1, harus diketahui lebih dulu tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Tingkatan kognitif C1 mengingat, kata kerja operasional menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. C2 memahami, kata kerja operasional membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 menerapkan, kata kerja operasional melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4 menganalisis, kata kerja operasional memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. C5 mengevaluasi, kata kerja operasional membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. C6 mencipta, kata kerja operasional membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Soal selanjutnya, kompetensi dasar pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Guru ingin meningkatkan capaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 mencipta. Maka rumusan indikatornya yaitu: A. Menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. B. Mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. C. Mempraktikkan salah satu tarian dan nyanyian lagu daerah. D. Mengelompokkan gambar pakaian, tari daerah, dan makanan tradisional daerah. Dan E. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Jawaban yang tepat adalah E. Soal selanjutnya, pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C.
Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Kita lihat pilihan jawaban B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi merupakan condition. Siswa, audiens, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, behavior, secara benar merupakan degree. Soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Jawabannya adalah D. Konsep. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis materi berupa konsep. Pembahasan. Jenis materi fakta apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Konsep apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Prosedur apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Prinsip apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. Keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Soal selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawabannya adalah E. Kontekstual. Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nomor selanjutnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut?
A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, dan E. Gambar. Jawabannya adalah A. Bagan, pembahasan. Bagan, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa jika kehilangan daya tarik. Soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang benar adalah B. Evaluasi sumatif, pembahasan. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan. Langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Memilih materi pelajaran yang sesuai atau relevan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang terakhir, memilih sumber materi pelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C.
standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Ada 13 komponen RPP. Pertama, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas garing semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Soal nomor 9, di bawah ini merupakan komponen inti atau komponen yang harus ada pada RPP yang disederhanakan atau RPP 1 lembar adalah A. Identitas sekolah, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Indikator, E. Tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Dari 13 komponen RPP yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan nilai pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan yang lain adalah pelengkap. Soal nomor 10, seorang guru mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus pada saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang tepat dipilih oleh guru: A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jawabannya adalah B. Project based learning. Pembahasan. Project based learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Soal selanjutnya, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan: A. Naturalis, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Jawabannya adalah A. Naturalis. Pembahasan. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah salah satunya ekostudi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nomor selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian terbuka, E. Penilaian diri. Jawabannya adalah A. Penilaian kinerja.
Pembahasan penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja antara lain daftar cek atau checklist. Soal nomor 13. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek. Pembahasan. Penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Soal nomor 14. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Jawabannya adalah A. Daftar cek. Pembahasan. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja antara lain daftar cek. Soal nomor 15. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Pembahasan. Salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Secara teoretis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar dan pengecoh homogen dan berfungsi. Soal nomor 16. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar.
Berdasar pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawaban yang benar adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and thank you.